Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Selamat pagi Smart Listener, apa kabar Anda? Hari ini kita sampai di minggu yang keberapa? Ketiga ya kalau nggak salah ya, dari program Smart Financial Wisdom. Dan seperti biasa kita akan ajak Anda untuk paham tentang literasi keuangan. Nah ini menarik nih, banyak para motivator di bidang keuangan, motivator di bidang bisnis dan usaha, itu mengajar kita untuk menghasilkan passive income agar uang yang bekerja untuk kita. Nah dari sini ada dua sisi nih yang perlu kita sikapi. Apakah memang kita perlu kerja keras atau kerja cerdas? Ini dua hal yang sepertinya saling bertolak belakang. Yang pertama, kerja keras itu ya maksimal menggunakan segala kemampuan fisik kita untuk menghasilkan uang. Kerja cerdas katanya adalah menggunakan uang yang bekerja untuk kita. Nah, kita bahas yuk lebih jauh di program Smart Financial Wisdom tentang passive income. Uang yang bekerja untuk Anda. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih? Yuk kita bahas bersama dengan ketiga punggawa dari program Smart Financial Wisdom. Yang pertama, saya kenalkan dulu kepala sekolah dari program Smart Financial Wisdom, ada Pak Eko Pratomo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daril. Selamat pagi semua smart listener. Terima kasih waktunya Pak Eko, dan tidak ketinggalan juga nih, long time no see sama yang satu ini nih. Ada Mas Agus Heli CFP dari Lintar Finansial. Pagi, Mas Agus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daril, Pak Eko, Pak Waalaikumsalam. Bima, dan Smart Listener semua. Waalaikumsalam, Happy Mas to be back. Agus. Lebih baik ya. Kemana aja sih sebenarnya? Lama nggak kelihatan loh, Mas Agus. Ada, tetap ada. Saya jaga gawang dari belakang, Mas. Jaga gawang dari belakang. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus, dan tidak ketinggalan. Nah, Terima kasih. si cerdas satu ini nih, ada Mas Bima Raditya dari Lintar Finansial. Pagi Mas Bima. Pagi, waalaikumsalam Mas Daril, Pak Eko, Mas Agus, smart listener semua. Sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Eko, Mas Agus, dan juga Mas Bima Raditya waktunya. Mungkin bagi banyak orang yang punya semangat sangat luar biasa itu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang atau cuan yang luar biasa dengan harapan uang itu akan bekerja untuk kita. Nah, tapi kok kebanyakan faktanya kenyataannya tuh masih banyak di antara kita yang masih ngerasa harus kerja tiap hari, ekstra keras, passive income tuh kok hanya sekedar impian belaka. Nah, sebetulnya ada nggak sih passive income yang mampu menjadikan uang yang bekerja untuk kita? Nah, sebenarnya saya mau tahu dulu nih dari sesi awal ke Pak Eko terlebih dulu. Pak Eko, izin Pak Eko, sebetulnya definisi passive income tuh apa sih? Ada beda nggak dengan apa ya? Kemarin kita bahas dual income ya Pak Eko ya? Ya, betul, betul. Gimana nih Pak Eko? Antara passive income sama dual income ada persamaan nggak kira-kira? Ya, mungkin kita bicara makna ya. Kalau definisi kayaknya banyak banget deh definisi, tergantung siapa Oke. yang mendefinisikan ya. Ya. Jadi passive income itu merupakan penghasilan di mana kita tidak harus bekerja, Mas Daril. Ya, artinya memang analoginya kayak kita menanam eh, tanaman buah gitu ya, harus ada yang ditanam dulu, Betul. ya. Kemudian harus ada waktu dipelihara sehingga nanti suatu saat berbuah gitu. Nah, kalau sudah berbuah, Mas Daril, kita kan tinggal merawat saja ya, dan tidak harus setiap hari merawat gitu. Tapi ada buah yang kemudian kita bisa manfaatkan tanpa kita harus full time ya, memelihara, memperhatikan, merawat gitu. Nah, dalam konteks finansial memang berbeda dengan dual income ya. Dual income itu biasanya konteksnya suami istri dua-duanya bekerja ya. Mungkin dulu ada istilahnya DINGS, double income no kids gitu ya, Mas Terir ya. Iya. Nah, dulu Sempat dulu dengar. saya kategorinya DINGS ya, istri Ah, bekerja, suami bekerja, saya bekerja, istri bekerja, dan nggak punya anak. oke. Ya, itu biasanya bisa jadi kecepatan untuk membentuk aset yang menghasilkan passive income, atau bisa senang-senang terus, Mas Deril, ya, Iya. senang-senang terus, jalan-jalan terus sehingga lupa ya untuk menanam sesuatu sehingga tadi bisa ada aset kita yang bekerja untuk kita.
ya. Oke. Jadi memang berbeda. Tapi yang ingin saya tekankan adalah menurut saya kita perlu mengupayakan tiga-tiganya, Mas Daril. Bekerja keras iya, bekerja cerdas juga iya. Aha. Ya. Kemudian double income juga iya, kenapa tidak gitu ya. Dan Hmm. yang terakhir juga kita juga harus memiliki passive income. Jadi semuanya dalam konteks perencanaan keuangan itu bisa diupayakan. Mungkin Oke. itu introduction dari saya, Mas Dery. Baik, baik, baik. Saya ke Mas Agus Heli dulu. Mas Agus Heli, apa mau bicara masalah makna boleh, mau definisi juga boleh sebagai elaborasi sesi pertama. Nanti ke Mas Bima. Silakan Mas Heli. Oke, menambahkan apa yang disampaikan Pak Eko, passive income. Pasif kan lawan dari Aktif. aktif. Ya. Ya. Kalau aktif ya artinya kita melakukan sesuatu dengan segala effort kita. Pasif artinya dengan mungkin bukan tidak melakukan sama sekali, mungkin ada usaha tapi minum gitu ya. Tapi di satu sisi income tetap berjalan. Jadi itu menyambung yang passive income. Kemudian apakah dibilang passive income kemudian kita berarti tidak bekerja? Menurut saya passive income bukan berarti menjadi tidak bekerja. Karena bisa jadi, contoh nih saya punya passive income, tetapi ketika passive income itu belum bisa memenuhi semua minimum budget expenses saya, di satu sisi saya juga masih mempunyai pekerjaan. Jadi dalam hal ini contoh, alhamdulillah saya sendiri ada yang namanya passive income, tetapi bukan berarti kemudian saya tidak bekerja. Gitu. Nah, hubungannya dengan dual income bisa jadi income yang berasal dari dua sumber yang tadi sampaikan, bisa jadi suami istri dua-duanya mendapatkan income, artinya memang dual income. Tapi ada juga yang bilang bahwa dual income ketika dia mempunyai sumber income-nya tidak hanya dari satu sumber. Mungkin kita lebih menyebutnya adalah multiple income ya, income-nya itu dari beberapa sumber. Jadi kurang lebih kalau dari saya memandangnya seperti itu. Passive income artinya ya usaha minim, tapi bukan berarti passive income tidak bekerja sama sekali. Ada beberapa orang yang dapat passive income karena memang levelnya sudah besar, tidak bekerja bisa. Dan saya punya gambaran klien-klien seperti itu, Mas. Oke. Gitu. Oke. Berarti Ya. kalau melihat dari mendengar statement yang disampaikan oleh Pak Eko dan juga Mas Agus Heli, sementara ini bukan masuk ke area mitos atau fakta ya, tapi ini realita ya atau fakta ya? Realita. Saya setuju realita. Oke. Saya melihat sendiri banyak dari klien yang sudah seperti itu, Mas. Oke. Mas Bima, silakan mau memberikan makna atau esensi lain tentang passive income ini, silakan di sesi pertama. Oke, melengkapi senior-senior kita tadi. Jadi kita ngerujuk sedikit ke pembicaraan minggu lalu kan, kita sempat singgung Mas Daril, ada 3 aset pribadi yang kita selalu punya gitu kan. Ada waktu, ada effort tuh baik tenaga fisik maupun kemampuan pikiran gitu, dan ada juga modal gitu kan ya. Nah, kalau passive income jatuhnya sih lebih kepada pada waktu yang bergerak itu modal kita. Jadi yang udah kita kumpulin, duit dan segala macam itu yang bergerak, itu jadi passive income. Tapi pada waktu kita harus mengupayakan kita harus nyisikan waktu lebih, kita harus keluar tenaga lebih atau keluar pikiran lebih. Nah itu menjadi pemasukan yang masih aktif tuh. Kayak minggu lalu kita sebutkan kalau misalnya punya 2 pekerjaan pagi dan sore, dual income yes, tapi dua-duanya aktif gitu kan. Tapi kalau yang satu adalah pekerjaan dia Senin sampai Jumat adalah berkantor, jadi karyawan, tapi sepanjang bulan dia juga punya kontrakan. Nah, kontrakannya kan nggak kayak kata Pak Eko tadi, pohon yang udah tumbuh gitu kan. Jadi si kontrakan itulah yang jadi passive income setiap bulan. Ada bayaran sewa gitu kan. Kan tidak harus dikerjakan tiap hari kontrakan itu kan. Dibangun sekali, memberikan pemasukan tiap bulan, beres gitu. Tapi ngantor tiap harinya itu jadi aktif. Nah, balik lagi cita-citanya kita kan segala macam yang kita punya supaya lebih efisien gimana gitu kan. Nah, jadi arah pembicaraan sih hari ini kita mau ke situ tuh, Mas Daril. Gitu. Baik. Jadi apakah memungkinkan uang itu bekerja untuk kita gitu ya? Yes. Passive income gitu. By the way, Mas Bima punya berapa pintu kontrakan?
Saya ngontrak udah pengalaman beberapa kali, Mas, kalau saya. Saya pikir menghasilkan berapa pintu ya Mas Agus ya, kontrakan banyak ya. Oke, baik. Kita break sebentar. Ini sudah mulai terbuka gerbangnya menuju ke arah inti perbincangan kita hari ini, karena katanya passive income itu kan uang yang bekerja untuk Anda. Nah, ini mitos atau fakta. Jadi, saya coba melihat dari dua sisi dari tiga sisi terlebih dahulu di sesi pertama ini. Tapi nanti kita akan coba bicara lebih jauh tentang passive income. Ini sebenarnya nyambung nggak dengan istilah yang sering kita kenal working hard versus working smart, juga work-life balance. Sama nggak sih sebetulnya dengan hal itu? Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom pagi hari ini. Seru banget ngomongin masalah passive income, karena minggu lalu kita bahas masalah dual income ya. Jadi suami dan istri bekerja, bahkan tadi mohon izin Pak Eko sempat menyinggung tentang istilah DING ya, double income with no kids. Nah, ini kan kayaknya happily after dah. Jalan-jalan mulu, makan enak terus, mau beli apa juga nggak mikir gitu ya. Nah, tapi ini terjadi gitu dalam kehidupan atau realita kehidupan finansial banyak orang. Nah, hari ini kita akan bicara dari sisi lainnya tentang passive income. Banyak kok para motivator yang mengatakan, ayo kita bangun passive income kita, ternakkan uang Anda biar nanti mereka yang bekerja untuk kita. Fakta atau mitos sih sebenarnya dengan hal ini kita bahas pagi hari ini. Anda bisa berinteraksi juga di 0812 11 12 959. Nah, ini sempat tertrigger tadi saya mengatakan tentang istilah work-life balance ya. Kadang-kadang kerja itu kan perlu keras. Ya betul, kerja itu tapi kalau keras aja kelihatan bodohnya. Jadi diperlukan kerja yang cerdas. Nah, di antara ketiga ini, relate nggak Pak Eko dengan bahasan kita sebetulnya? Apakah memang akan mengkerucut ke passive income yang uang bekerja untuk kita dengan mengandalkan work hard, work smart, work-life balance ini? Gimana Pak Eko? Ya, ini menarik ya, ada jargon-jargon yang mungkin makin banyak generasi milenial nanti makin tambah lagi nih jargon-jargonnya ya, Mas Dari. Kalau dulu kan orang work hard gitu ya, muncul yang nggak mau nih kerja keras, muncul work smart gitu. Terus muncul lagi nih generasi Z,
maunya work life balance gitu ya. Ya, Pokoknya makin makin lama makin mudah lah ya. Jangan kayak istilahnya sapi perah mau bekerja terus gitu ya. betul. Nah, konteks dengan passive income itu ya Mas Darin, kalau kita melihat dari siklus kehidupan manusia, Mhm. ya, pada akhirnya orang sekolah, bekerja, menikah, punya anak, nanti menyekolahkan anak, menikahkan anak, akhirnya kan ujungnya jangan-jangan majority dari waktu hidup kita ya sekarang ini dengan kesehatan kita yang makin baik, kalau sadar ya, eh, harapan hidup tuh makin panjang. Jadi kalau umur 55 pensiun, Mas, itu Mhm. kalau harapan hidup kita sampai 85-90, Mhm. itu masa pensiun kita lebih lama dibandingkan masa produktif kita. Betul. Nah, Ya, jadi sebetulnya kalau menurut saya work hard, work smart itu harus dua-duanya. Mhm. Ya, saya tidak melihat orang dalam level apapun itu hanya diperlukan work hard, enggak ya. Kalau menurut Mhm. saya dalam level apapun orang harus work hard and work smart. Mhm. Work Mhm. life balance juga penting ya, Mhm. karena kita kan bekerja sebenarnya untuk keluarga ya, Mas Daril. Mhm. Ya, kita bekerja itu untuk keluarga sebetulnya. Jadi menurut saya juga bagus juga ada jargon work life balance itu penting. Mhm. Ya, nah, kalau nanti ujungnya work life balance itu ujungnya adalah untuk membahagiakan diri dan membahagiakan keluarga, Oke. maka konteks passive income menjadi penting. Ya, karena Ah, ujung-ujungnya, Mas, dari ujung-ujungnya ketika kita pensiun dan pensiun itu bukan berarti kita tidak bekerja ya, tapi mhm. mestinya porsi waktu kita itu lebih kepada kita mengerjakan sesuatu yang bermakna, ya, tidak harus mengejar bekerja karena masih butuh uang, ya, untuk Mhm. living expense. Oke. Nah, eh, passive income itu diperlukan sekali ketika kita sudah masuk masa pensiun, di mana kita punya cita-cita, misalnya ya, mengerjakan sesuatu yang very passionate gitu. Mhm. Ya, kayaknya Mas Agus sama Mas Bima ini sudah masuk ke ranah di mana pensiunan. belum umur pensiun itu sudah mengerjakan sesuatu yang mereka itu very passionate gitu. Oke, Ya, oke. walaupun mungkin tadi dibilang belum cukup passive income-nya, tapi mereka sudah paling tidak sudah membangun sejak awal. Nah, menurut saya ketiga-tiganya ya konsep work life balance smart atau hard itu Mhm. semuanya itu perlu dilakukan Oke. dan itu semuanya nanti menuju kepada suatu masa di mana kita memerlukan passive income ya. Oke. Jadi kira-kira cita-cita memiliki passive income kalau menurut saya perlu ditanamkan sejak dini. Oke. Punten Pak Eko, kalau di rank in order kan ya, apakah memang harus work hard dulu, kemudian juga work smart agar mendapatkan work life balance atau bagaimana? Itu kalau menurut saya satu kesatuan Mas Daril. Kayak kita punya Ah, punya tiga perlu intellectual quotient ya, perlu IQ, perlu EQ, perlu SQ. Nah, ini work oke. harus, work Mhm. hard harus, work Mhm. life balance harus. Jadi nggak boleh salah satu salah satu nggak boleh nggak ada gitu. Harus ada semua Ya, menurut ya. saya ya Mas Daril. Ya, baik-baik. Kita minta pendapatnya Mas Agus dan juga Mas Bima. Saya mau ke Mas Agus dulu. Tapi memang relate yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Mas Agus sekian lama nggak tampil di program Finwis ya, Mas Bima ya. Ternyata memang lagi meng-create work-life balance-nya, mendapatkan passive income. Ya. Diharapkan uang akan bekerja untuk beliau di amin. masa-masa pensiun tadi. Bener nggak Mas Agus? Supaya nggak jadi sugesti aja nih Mas Agus. Insya Allah. Amin. Amin, amin. Eh, Working hard sama working smart jelas berbeda. Dan saya setuju setiap kita harus menanamkan bahwa working hard, kalau bagi saya ya, working hard itu harus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa melakukannya dengan working smart. Oke. Kan setiap dari individu, setiap kita kan berbeda-beda nih Mas. Contoh di saya nih Mas ya. Saya terbiasa untuk handling klien, misalkan di pekerjaan saya. Working span-nya apa? Instead of saya misalkan pengen mengedukasi satu hal tertentu, daripada saya datangin satu persatu, mendingan saya kumpulkan dalam bentuk sebuah event. Saya invite beliau-beliau dalam satu kelas, let's say. Kemudian saya sharing tentang keuangan. Menurut saya, itu working smart. Karena secara waktu, dengan satu waktu yang sama, kita bisa melakukan banyak hal. Itu yang pertama. Atau misalkan kalau kita bicara sekarang anak-anak
muda pengen memasarkan produk. Dulu biasanya mungkin japri satu persatu di info gitu ya. Sementara sekarang ada namanya digital marketing. Ketika dimasukkan ke sosial media, jebret langsung yang nonton bisa ribuan, bahkan bisa viral. Menurut saya itu working smart. Nah, jadi dua-duanya menurut saya itu penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, working smart itu bisa menjadi kita ke arah passive income. Meskipun belum tentu working smart, belum tentu passive income ya, tetapi setidaknya karena kita working smart sehingga efeknya income-nya lebih cepat, itu adalah journey bisa membentuk passive income. Gitu. Nah, dan yang ketiga, kalau kita bicara work-life balance, hubungannya dengan passive income apa? Ya, menurut saya bisa aja disambungkan, meskipun ini dua hal yang berbeda. Ini seiring, karena apa? Konteksnya misalkan gini, working smart, working smart karena artinya kan saya tidak mau terlalu aktif, nggak mau ngoyo lagi lah gitu. Ketika kita nggak mau ngoyo lagi, artinya waktu kita itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih, yang mungkin selama ini kita terlupakan, contoh olahraga, hobi. Ini saya belajar dari diri saya sendiri ketika saya masih di corporate dulu. Yang corporate itu, lah, Mas Daryl dan Smart FM listener tahu bahwa waktunya itu gila. Kadang kita kerja sampai malam gitu. Saya merasa bahwa waktu saya buat family, buat hobi, buat olahraga itu berkurang. Nah, artinya life balance-nya nggak tercipta tuh, gitu. Kalau kita melakukan working smart, artinya waktu lebih sedikit sehingga kita hobi dan olahraga bisa tercapai. Waktu buat family ada, waktu buat Tuhan ada. Artinya work-life balance-nya tercapai. Jadi sambung menyambung menjadi satu. Kurang lebih seperti itu. Financial wisdom. Ya. Mas Bima, singkat, 2 menit terakhir sebelum kita break sesi kedua ini, silakan. Barangkali saya tambahin punchline dari Pak Eko dan Mas Agus nih. Bahwa sebetulnya kalau dulu kan sempat ada pepatah hidup itu penuh pilihan gitu ya Mas ya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya hidup itu spektrum gitu. Jadi tidak ada dikotomi gitu. Working hard, working smart, pilih mana, sebetulnya bukan masalah pilih salah satu. Tapi bagaimana seperti tadi Pak Eko dan Mas Agus sudah sampaikan, memadukan gitu kan. Pada awalnya barangkali pada waktu kita masih minim pengalaman, minim keahlian, kita work hard dulu. Work hard untuk apa? Work hard untuk nambah keahlian, nambah kepintaran, nambah capability gitu kan. Begitu kita lebih jago, lebih ahli, lebih cepat mengerjakan, lebih bisa gitu kan. Kita mulai working smart nih. Waktunya jadi lebih ada idle gitu kan. Waktu idle kita pakai untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kecepatan kita. Tadinya ngerjain satu tugas satu hari penuh habis. Nah, ini cuma berapa jam kelar, bisa ngerjain yang lain segala macam. Akhirnya ada balik lagi ke waktu, tenaga dan modal, ada yang idle gitu kan. Ada yang idle, akhirnya terciptalah kesempatan untuk punya alokasi-alokasi, punya passive income itu tadi gitu. Jadi spektrum sih sebetulnya Mas Daryl gitu. Bukan harus memilih working hard atau working smart, tapi proses ke situnya gitu. Baik. Jadi sebetulnya kalau diurutkan itu ada ya, cuman waktu kita nggak cukup untuk bahas itu ya. Nanti kita bahas lebih jauh tentang hal tersebut. Tapi kalau kabarnya begini Pak Eko, Mas Agus dan juga Mas Bima, kadang-kadang orang tuh ya kalau mau dapetin passive income kan harus punya modal dulu. Nah itu benar atau enggak sih? Hari ini banyak sesuatu yang abu-abu yang perlu kita clearance-kan lagi. Nanti di sesi ketiga kita akan bahas lebih jauh tentang hal itu dan bagaimana pula dengan memaksimalkan bentuk investasi yang pernah Anda lakukan. Apakah ini memungkinkan juga untuk menjadi atau dijadikan passive income agar uang bekerja untuk kita? Kita bahas lebih detail di sesi ketiga, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional,
dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Baik, Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom pagi hari ini. Agak penuh emosi ya ngobrolin pagi hari ini ya tentang passive income. Tadi kalau disampaikan jelas Pak Eko, Mas Agus, dan juga Mas Bima itu setuju gitu loh bahwa working hard itu merupakan sebuah bentuk fondasinya. Mentalnya dulu gitu loh dibentuk. Nah, ketika mental itu udah merasa punya power yang kuat, samalah kalau kayak kita nge-gym kan harus ada fondasinya dulu, ngerusakin otot dulu, isi dengan suplemen-suplemen yang bagus, more protein, better than karbo misalnya, tidur cukup, minum minuman yang non soda atau menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok. Nah, tiba-tiba mulai cerdas lah kita masuk ke step berikutnya. Harapannya dari working hard itu beralih ke working smart, mampu menemukan work-life balance. Walaupun tadi saya sempat meng-counter ke Pak Eko, Pak ini sebenarnya urutan atau bukan? Bukan, ini kesatuan katanya. Nah, bicara masalah kesatuan, bertahun-tahun ya Pak Eko kita bahas masalah financial wisdom ya di program Smart Financial Wisdom Smart FM, sehingga banyak orang yang saya yakin udah paham banget tujuan mereka adalah mendapatkan passive income dengan investasi. Apakah betul Pak Eko? Kalau mau dapat passive income, uang bekerja untuk kita, itu kudu punya modal dulu nih Pak Eko. Mungkin angin segarnya yang udah punya investasi, saya udah punya modal nih, tinggal how to-nya aja nih yang saya tahu, yang saya harus tahu. Nah, gimana Pak Eko tentang hal ini Pak Eko? Ya, saya pikir sangat perlu atau bahkan mungkin jadi prasyarat ya, Mas Daril, bahwa untuk mendapatkan passive income itu kita harus memiliki modal. Pertanyaannya, apakah modal itu harus selalu dalam bentuk uang, ya? Belum tentu juga gitu, ya. Nanti ini good news-nya bahwa dengan passive income itu kita bisa memperoleh sesuatu dengan minimum effort ya, Mas Daril. Dan sebetulnya tidak harus kita memiliki modal yang besar lah. Ya, apapun bisa dimulai dengan sesuatu yang kecil. Yang penting adalah konsistensi sebetulnya. Nah, menurut saya passive income itu memang harus ada aset, di mana aset itu yang menghasilkan bekerja ya, sehingga dia menghasilkan return atau keuntungan yang kita sebut sebagai income baru ya. Nah, saya ambil contoh nih. Kalau dalam bentuk uang, misalnya kita nabung ya, Mas Daril, makanya perlu kita memiliki kemampuan menabung setiap bulan, entah itu 10, 20, 30%. Ya, salah satunya memang untuk membentuk passive income. Jadi kalau aset itu kita depositokan ya, misalnya gajinya 5 juta bisa nabung 20% kan sejuta ya, Mas Daril ya. Nah, kalau sejuta itu terkumpul 5 tahun, kan itu berapa? 5 kali 12, 60 juta gitu, Mas Daril ya.
Ya. Nah, 60 juta itu kalau kita taruh di sukuk retail atau obligasi retail, Hmm. ya itu sudah menghasilkan return yang dibayarkan bulanan, kayak deposito, Mas Daril. Ya, tapi returnnya lebih tinggi daripada deposito. Sekarang ini, Mas Daril, kurang kurang lebih sekitar 6% per tahun, ya. Tapi itu Oke. belum dipotong pajak, ya. Ya, ya. Nah, artinya kalau kita memang sedikit demi sedikit kemudian mengumpulkan, maka kita punya modal dalam bentuk cash yang kita taruh di dalam suatu instrumen. Ya, itu yang paling sederhana. Ya. Apakah hanya harus uang? Enggak juga, ya. Kalau kita tadi mau berpikir eh, think smart and work smart gitu, Mas Daril, ya kita punya ide, ya. Ide itu dijalankan sama orang. Ya, tapi kita janjian ya, ini gue punya ide, kamu punya waktu, kamu punya expertise, Ya, ya, kita gabung ya. Saya nggak punya waktu, tapi kamu punya waktu dan kamu punya kemampuan untuk menjalankan usaha apapun lah, misalnya ya. Jadi bukan dalam bentuk aset finansial, tetapi ada seseorang yang kita percayakan untuk usaha tertentu dan ternyata itu jalan, ya. Artinya kita dengan modal ide dan mencari resourcesnya siapa yang mau menjalankan ini, maka nanti keuntungannya dibagi dua gitu misalnya. Ya, itu salah satu contoh kenapa tidak selalu membentuk passive income itu harus dengan modal uang tunai, bahkan tidak harus dalam jumlah besar. Ya. Mungkin nanti contoh-contoh lain bisa diberikan oleh Mas Agus sama Mas ya, ya. Dimas. Berarti singkatnya pengertian modal itu tidak identik dengan uang ya, Pak Eko ya? Betul. Oke, relasi, networking itu juga bisa jadi modal. Tergantung bagaimana kita memanage mereka itu ya. Oke, Mas Agus Seli silakan, boleh menambahkan. Yes, apakah passive income harus dimulai dengan memiliki modal besar? Jawabannya simple, tidak. Saya mungkin bercerita dari supaya fair cerita saya sendiri. Boleh. Smart listener mungkin ingat bahwa saya di Bali juga, saya juga merantau gitu ibaratnya dulu. Seperti ceritanya teman-teman yang lain yang berjuang. Ketika waktu itu saya masih bekerja sebagai karyawan, apa yang saya lakukan? Saya menyisihkan uang saya untuk membeli barang, dalam hal ini misalkan nyicil rumah, gitu. Nah, kemudian saya bayarin, kan itu dari income bulanan, Mas Ariel. Misalkan dari 3 juta, 4 juta, 5 juta bulanan. Dan kemudian rumah itu saat ini, kebetulan karena saya memilihnya waktu itu posisinya di Jimbaran, rumah itu udah menjadi passive income karena disewa oleh orang asing. Nah, dari rumah itu menghasilkan uang bulanan atau tahunan. Artinya, tanpa saya harus bekerja keras, rumah itu sudah menghasilkan income. Jadi, apakah harus modal besar? Menurut saya tidak, karena saya sudah melihat. Tetapi modal yang besar, misalkan punya, ya alhamdulillah itu bisa menjadi salah satu penentu passive income. Karena saya melihat klien saya, dia invest waktu itu beli FR, obligasi, FR65 kalau nggak salah, obligasi pemerintah. Itu 6M, langsung 6M. Kalau 6M berarti 6% kan 360 juta per tahun dia mendapatkan. Dibagi 12 berarti sekitar 30 juta per bulan. Dan dia dengan 30 juta dia udah happy hidup di Bali. Gitu. Nah, jadi ada dua. Apakah ini tidak? Tapi kalau punya modal besar sangat membantu. Dan saya setuju sama Pak Eko, kalau modal itu nggak harus selalu uang. Satu, menurut saya knowledge harus ada. Karena kita pengen tahu passive income-nya dari mana. Kemudian yang penting juga adalah komitmen dan waktu, Mas. Komitmen itu adalah komitmen kita bahwa ketika kita pengen achieve ke sana, itu kan nggak langsung instan. Nah, yang saya khawatirkan kadang orang berpikir bahwa pengen punya passive income, tiba-tiba mulai bulan depan passive income tanpa perlu proses waktu, gitu kan bahaya. Nah, jadi yang perlu kita emphasize, terutama smart listener yang masih muda-muda, bahwa kita bisa, tetapi please bersabar karena ada prosesnya. Gitu, kalau dari saya tambahannya. Oke, baik. Gimana Mas Bima? Punya perspektif lain nggak kira-kira untuk passive income ini? Wah, ini contohnya udah komplit banget tadi. Udah habis kayaknya diborong ya. Saya nambahin, kalau mau diminta nambahin dari angle yang generasi lebih muda gitu ya. Ya, seusia kita lah ya. Kalau mau dibilang passive income pakai modal dengkul bisa nggak sih gitu kan? Sayangnya saya pernah nyaksiin gitu, Mas Daryl, Pak Eko, Mas Agus.
zaman dulu kita di banking itu kan ada fasilitas COP ya. Punya mobil dinas gitu kan. Kebanyakan teman-teman begitu sampai ke grade tertentu bisa punya mobil dinas atau punya mobil dibayarin kantor, belinya mobil yang untuk pribadi lah gitu ya, mobil-mobil kecil, sedan atau apa gitu. Tapi di antara sekian itu ternyata ada teman kita waktu itu yang dia pilih adalah mobil niaga. Ngapain yang dipilih mobil niaga gitu kan, buat apa? Ternyata bukan untuk dipakai, tapi dititipin ke car rental. Oke. Jadi dia cuman meminjamkan, istilahnya kalau mau bilang modal dengkul gitu ya, dia naruh nama dia untuk dapat fasilitas itu, mobilnya disuruh cari duit lagi di rental gitu kan. Yang teman-teman lain adalah menghabiskan, kan ada perusahaan yang motong gaji, ada yang enggak, tapi disuruh miara itu mobil 5 tahun apa gimana gitu kan. Nah, si teman yang satu ini malah dalam periode itu fasilitas tersebut bukannya memotong gaji dia atau gimana, malah memberi hasil. Akhirnya jadi passive income juga gitu. Jadi ya seperti tadi katanya Pak Eko gitu, kuncinya sih di imajinasi sebenarnya. Bukan masalah duit saya baru segini, masih kecil segala macam. Mau punya passive income sih selama kita di mana ada niat, di situ ada jalan tuh bisa dicoba tuh. Anyhow kan pasif gitu ya, bukan kuncinya balik lagi, bukan sesuatu yang kita kerjakan dengan menghabiskan waktu kita atau mengeluarkan tenaga kita. Kalau ternyata berbuah gitu kan, ya buahnya pohonnya berbuah ya dipetik lah buahnya gitu, masa dibuang-buang buahnya. Betul. Berarti ini paradigmanya kita ubah ya, bukan work hard lagi sebagai sebuah fondasi, tapi langsung menuju ke work smart ya. Kalau sudah sampai situ, insya Allah ya terjadi dengan sendirinya gitu tanpa dipaksa. Iya, udah dapat itu work-life balance-nya. Bisa halan-halan terus ya. Ini menarik Mas Daryl, boleh nggak saya nambahin ya? Ini kan banyak orang yang juga membutuhkan pekerjaan ya, Mas Daryl. Ini ide dia car ownership program ya, selama memang COP ya biasanya kita sebutkan, itu tidak ada komitmen bahwa mobil itu harus digunakan juga untuk operasional ya. Jadi kalau misalnya dia dapat COP dan dia kerjanya bukan orang sales yang harus keluar dengan mobil itu. Ya, ini menarik ya, karena dia bisa beli COP ya, beli mobil yang kemudian dia bisa minta saudaranya yang lagi nganggur, kurang butuh pekerjaan. Nah, saudaranya yang bisa dipercaya suruh bawa mobil, tapi dia diantar jemput pagi sama sore. Nah, selama si orang ini bekerja ya dari jam 8 sampai jam 5, mobil itu juga bekerja. Ya, jadi semuanya dapat ya, sebagai COP perusahaan memberikan fasilitas, dia pulang pergi pakai fasilitas yang disediakan perusahaan mobil, tapi tidak ada komitmen digunakan untuk operation, dia punya hak untuk bekerja, si mobil bekerja, dan dia memberikan pekerjaan buat saudaranya yang mungkin butuh income. Ya, ini komplit ini. Daripada parkir ya Pak Eko ya. Daripada bayar parkir kan. Kita ganti tema aja yuk, jadi COP yuk, setuju nggak? Oke, kita break sebentar. Tinggal satu sesi terakhir. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Kita jangan seru ngobrol berempat aja. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, jangan sampai tidak dibacakan nih. Saya langsung aja ke pertanyaan berikut ya. Iya, yang pertama ini sudah ada Ibu Ambarwati. Selamat pagi Pak Eko, Mas Agus, dan juga Mas Bima, serta Mas Daril. Saya mau nanya nih, tentang membuat passive income. Apakah memang harus diperlukan modal sedini mungkin, memungkinkan untuk menjadi passive income? Kalau iya, caranya bagaimana? Silakan, singkat saja disikapi. Ini masih banyak pertanyaannya, Pak Eko silakan. Ya, itu perlu sekali ada komitmen ya, Ibu Ambarwati. Dan kalau kita belum punya tadi modal awal, kalau modalnya ingin dalam bentuk finansial, maka yang sangat disarankan itu adalah mulai menabung dari income kita yang ada. Ya, jadi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, itu menurut saya peribahasa yang masih sangat relevan untuk kita membentuk passive income. Ya, mungkin start dari situ. Ya, yang kedua, mungkin perlu dipikirkan yang tidak harus dengan modal uang tunai, Mas Daril. Ya, kita punya keahlian apa, kita punya network apa, atau kita melihat ada peluang apa di sekitar kita ya. Apalagi sekarang dengan online, itu coba dilihat, berimajinasi seperti Mas Bima bilang. Ya, siapa tahu dengan tidak hanya kita perlu untuk menabung, menurut saya itu perlu dilakukan, tapi di samping itu coba yang lebih cepat itu kita membuat passive income dengan cara seperti apa. Ya, kerjasama dengan siapapun, punya ide, ya, bikin usaha. Menurut saya itu salah satu yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ambar, terjawab semoga waktunya karena kita mepet sekali. Yang kedua ini ada Pak Felix Huta Barat. Selamat pagi para narasumber dari program Finwis. Menarik bahasannya kalau kita bicara masalah passive income. Nah, yang ingin saya tanyakan, mana kira-kira dari perkembangan zaman saat ini yang mampu menjadikan uang itu bekerja untuk kita? Apakah dengan Bitcoin? Apakah dengan emas atau investasi lain? Coba diurutkan satu persatu mana yang kira-kira relate di zaman sekarang. Oke, Mas Agus atau Mas Bima silakan boleh. Yang jarang nongol, yo. Iya, yang jarang nongol. Oke, buat Pak Felix. Buat Pak Felix tadi Pak Felix bilangnya satu Bitcoin, emas, kedua emas, ketiga investasi lain. Oke, this is good question karena gini. Kadang yang orang tidak pahamin ini adalah 3 instrumen investasi ini punya karakter yang berbeda-beda. Jadi harus paham itunya dulu. Satu, kalau Bitcoin itu tidak memberikan return yang maksudnya yang reguler. Ya, itu mengikuti pasar. Kalau misalkan secara karakternya kalau lagi high banget gitu. Tapi begitu drop juga hancur-hancuran. Nah, pertanyaan saya, produk seperti itu apa yang Anda harapkan untuk menjadikan itu passive income? Itu dulu ya. Nah, kalau misalkan emas relatif stabil, tetapi again emas itu adalah ya bisa juga naik turun. Kalau kita bicara passive income, mungkin kalau ketika naik kita biarkan saja, kemudian pada saat naik kita jual, itu dapat profit bisa jadi iya, karena itu adalah income tambahan. Kita dengan menunggu itu bisa jadi gitu. Kalau menurut saya, kalau pengen instrumen yang lain yang menurut saya dari contoh-contoh tadi, salah satu yang paling simpel, kalau misalkan punya udah dalam bentuk aset ya rumah atau kos-kosan itu bisa passive income. Kalau instrumen keuangan dalam bentuk obligasi, karena obligasi memberikan kupon.
entah kupon bulanan, entah kupon quarter atau semesteran gitu. Tadi sewa mobil menurut saya juga itu instrumen investasi aset real. Dan saham yang memberikan dividen itu juga passive income. Kalau yang aset real itu tadi perkebunan menurut saya juga bisa. Gitu, tergantung sekarang punya modalnya berapa, apakah sudah ada atau masih pengen dibangun. Gitu jawabannya. Baik. Semoga terjawab Pak Felix ya. Satu lagi, ini sudah ada Bapak Sutrisno. Ini pertanyaan yang saya pilihkan ya. Saya bekerja lebih kurang 30 tahun dan 5 tahun lagi masuk ke masa pensiun. Ya, keluhan pertama saya adalah sangat menyesalkan bahwa tidak pernah melakukan sebuah bentuk investasi. Apakah memungkinkan seorang pegawai yang hanya mengandalkan take home pay mampu membuat passive income agar uang kelak bekerja untuk kita? Mas Bima, silakan. Oke, Pak Trisno 30 tahun bekerja, 5 tahun lagi pensiun ya. Semoga menjawab pertanyaan ini, poin pertamanya semoga sudah ada dana yang disisihkan untuk pensiun gitu. Syukur-syukur lagi sudah ada tabungan pensiun dari perusahaan kalau memang perusahaan yang menyediakan. Nah, sekarang kita balik ke definisi passive income sendiri kan, di antara 3 hal yang kita miliki itu waktu, kemudian effort, keahlian ataupun tenaga, dan modal gitu kan. Dalam hal ini Pak Trisno kayaknya waktu sama capitalnya nih yang jadi pertanyaan gitu kan. Nah, tapi yang yang Pak Trisno miliki sendiri, keahlian, kepintaran Pak Trisno segala macam gitu, bisa juga dijadikan passive income setelah ini gitu. Jadi misalnya nih sekarang Pak Trisno mengerjakan apa, siapa tahu setelah ini bisa diteruskan menjadi ya kalau sudah pensiun nanti, setelah 5 tahun masuk masa pensiun ya bisa jadi active income sih, nggak harus pasif. Tapi sambil sekarang meniti, bisa nih katakan kayak kontak-kontak Mas Daril di Smart FM, ada yang perlu jasa saya nggak? Saya biasa ngerapiin laporan pajak gitu kan. Biasanya kan itu hal kecil sepele tapi setiap musimnya ada gitu. Kenapa? Karena barangkali Pak Trisno posisinya di situ gitu. Dalam konteks corporate barangkali ya udah umur harus diganti, tapi ternyata kan skill itu ada juga yang transferable ke setelah selesai di usia profesional kan. Nah, balik lagi sih kuncinya kayak kita udah bawa dari awal tadi, seluas-luasnya imajinasi dulu gitu, apa yang bisa kita berdayakan. Dan kalau mau ngomong aktif, pasif, ya itu lebih kepada spektrum pilihannya sih. Semakin kita menggerakkan tenaga dan waktu kita sendiri itu jadi aktif, tapi pada waktu itu udah dikumpulin dari sedikit-sedikit menjadi bukit itu tadi, kemudian uang yang sudah terkumpul taruh di instrumen-instrumen yang memberikan tambahan booster pemasukan, itu masuknya ke pasif gitu. Tapi ya konteksnya di situ sih Pak Trisno gitu. Semoga menjawab Pak Trisno. Oke, baik Pak Trisno, terima kasih ya. Mudah-mudahan sih karena waktu sangat terbatas ya. Oke, baik, kita sampai di 3 menit terakhir. Ini saya harus bagi waktu, moga-moga cukup 1 menit untuk memberikan tips and triknya atau wisdomnya lah. Silakan Mas Bima dulu. Mas Bima, nanti Mas Agus, baru dikunci dengan Pak Eko. Oke. Seperti kita bilang tadi dari awal, semua ini bukan dikotomi, bukan pilihan kiri atau kanan, mau punya aktif atau pasif income, tapi ini adalah proses gitu ya. Semakin kita punya idle aset, idle waktu, idle tenaga, idle keahlian, ataupun idle capital, kita bisa mewujudkan yang namanya passive income. Dengan passive income itu tadi, jangan lupa dalam investasi setialah pada tujuannya, jangan setia sama instrumennya gitu. Jadi kalau udah kebanyakan numpuk di deposito, ya geser-geser sedikit ke yang lebih agresif supaya duitnya nggak idle, nggak nganggur kemakan inflasi. Pelan-pelan seperti itu gitu. Oke, baik. Silakan. Oke, kalau dari saya bicara passive income, simple. Passive income itu mungkin. Ya, saya sudah melaksanakan, insya Allah teman-teman smart listener semua, Bapak Ibu juga bisa. Yang penting menyambung tadi komitmen dan mau memulai. Kalau Anda belum bisa memulai besar, memulailah dari langkah yang kecil, gitu ya. Supaya karena apa? Kalau misalkan langsung besar mungkin nggak happy gitu, maksudnya merasa tersiksa. Jadi tetap dinikmatin hari ini, tapi jangan lupakan hari esok. Gitu kalau dari saya. Baik, silakan Pak Eko, closing wisdom-nya.
Ya, Mas Daryl, kebetulan saya sudah 6 tahun Mas Daryl pensiun ya, dan pengalaman saya mengajarkan bahwa sangat penting orang menyadari suatu saat masa pensiun itu tiba, bukan berarti kita tidak memiliki pekerjaan ya, kita perlu aktif. Eh, Tapi lebih penting juga kita mempersiapkan passive income untuk pensiun, Mas Daryl. Ya, dan saya boleh cerita sedikit. Saya mempersiapkan pensiun itu baru merasa sadar itu ketika umur 35 tahun, ketika pada saat yang bersamaan itu istri saya kena musibah. Ya, nah pelajarannya adalah perlu komitmen dan kesabaran. Kesabaran dalam arti kita mau mengorbankan sebagian dari income kita memang untuk membentuk passive income, khususnya ketika kita pensiun. Ya, jadi itu yang saya lakukan hampir 20 tahun dan alhamdulillah dengan kita punya tujuan yang jelas dan komitmen yang cukup tinggi, itu kita akan bisa merasakan bahwa hidup setelah pensiun itu juga bisa tetap sejahtera. Ya, jadi saya rasa perlu semua kita untuk memiliki tujuan, memiliki passive income. Baik, jadi sebetulnya kalau kita kerucutkan dari bahasan kita hari ini bahwa passive income itu adalah fakta dan bukan mitos ya. Baik, Pak Eko, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Mas Agus Heli, thank you. Kita tunggu minggu depan. Ya. Mas Bima juga terima kasih banyak ya. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan kami bahas karena terbatasnya waktu. Insya Allah pekan depan kita bahas lebih detail dengan tema dan materi yang berbeda. Saya Daryl Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Agus Heli. Saya Bima Raditya. Smart Financial Wisdom. Financial Wisdom. Smart way to happiness. Selamat pagi, sampai jumpa. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.